Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hayina Matufa dari kelas Tadris Biologi 2B NIM 126208212 nomor absen 15. Di video kali ini saya akan menarasikan tentang konsep ideal pendidikan Islam yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester atau ujian akhir semester matkul filsafat pendidikan Islam dari Ibu Lailatul Zuhriyah. Berikut ini pemaparan materi dari saya. Yang pertama, pendidikan merupakan suatu sistem yang harus dijalankan secara terpadu dengan sistem yang ada lainnya, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek. Pendidikan Islam adalah upaya atau rencana dalam menyiapkan manusia untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mempercayai ajaran agama Islam dengan dibarengi tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan antar umat beragama untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Pada dasarnya, konsep pendidikan Islam mencakup seluruh tujuan pendidikan yang dewasa ini diserukan oleh Barat, bahkan diserukan oleh negara-negara di dunia. Karena Islamlah pendidikan memiliki misi sebagai pelayan kemanusiaan dalam mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat. Artinya, Islam akan berhasil mewujudkan tujuan pendidikan yang selama ini menjadi obsesi tokoh pendidikan Barat. Secara universal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan kepada seluruh umat manusia agar masuk ke dalam Islam secara kafah atau menyeluruh. Itu berarti bahwa ajaran Islam bukan hanya mencakup satu aspek saja, akan tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang intinya adalah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Berikut ini ada dua konsep yang terdapat dalam pendidikan Islam. Yang pertama, konsep pendidikan Islam tentang aktualisasi diri. Ketika Allah memerintahkan kepada manusia untuk menyembahnya, Allah memberi bekal kemampuan kepada manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya, Allah memberi kebebasan memilih kepada manusia serta menjelaskan konsekuensi pilihannya yang akan dirasakan manusia di akhirat kelak. Allah membiarkan ajang kompetensi dalam kebaikan hidup terbuka bagi manusia. Allah menjadikan penghambaan dan ketaatan manusia kepadanya sebagai tujuan tertinggi. Hanya itulah yang menjadi tolak ukur aktualisasi diri dalam Islam. Beberapa ayat menjelaskan pentingnya tentang manusia beraktivitas atau bekerja sesuai dengan kesiapan dirinya. Yang kedua yaitu konsep pendidikan Islam tentang perkembangan pendidikan. Islam meletakkan segala perkara dalam posisi yang alamiah dan memandang seluruh aspek perkembangan sebagai sarana perwujudan penghambaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta aplikasi keadilan dan syariat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan Islam itu mencakup pemeliharaan seluruh aspek perkembangan, baik itu aspek material, spiritual, intelektual, perilaku sosial, dan apresiasi. Tujuan pendidikan Islam menurut beberapa ahli. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai tujuan pendidikan Islam. Pertama adalah Ibnu Khaldun. Berpendapat tujuan pendidikan Islam berorientasi pada ukhrawi dan duniawi. Pendidikan Islam harus membentuk manusia menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah dan membentuk manusia yang mampu menghadapi segala bentuk persoalan kehidupan di dunia. Yang kedua, ada Al-Ghazali merumuskan tujuan pendidikan Islam ke dalam dua segi, yaitu membentuk insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dan menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Menelaah dari dua formula tersebut, tujuan pendidikan Islam mencakup dua aspek utama, yakni mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Hal ini menggambarkan bahwa pendidikan Islam merupakan pendidikan yang bersifat komplit. Selanjutnya, klasifikasi tujuan pendidikan Islam.
Tujuan pendidikan Islam dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama ada tujuan pendidikan jasmani. Dalam sebagian aspeknya, pendidikan Islam bertujuan untuk mempersiapkan manusia sebagai pengemban tugas khalifah di bumi melalui keterampilan fisik. Yang kedua ada tujuan pendidikan rohani. Dalam sebagian aspeknya, pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan jiwa dan kesetiaan yang hanya kepada Allah semata dan melaksanakan moralitas Islam yang diteladani oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berdasarkan pada cita-cita idea dalam Al-Quran. Tujuan pendidikan yang ketiga yaitu tujuan pendidikan akal. Pada dasar aspeknya, pendidikan Islam bertujuan mengarahkan inteligensi supaya menemukan kebenaran dan sebab-sebab dengan telaah terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah. Tahap pendidikan akal ini adalah pencapaian kebenaran ilmiah, kebenaran empiris, dan juga kebenaran meta-empiris atau filosofis. Tujuan pendidikan yang keempat yaitu tujuan pendidikan sosial. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian yang utuh baik roh, tubuh, dan akal. Tujuan pendidikan Islam adalah mengemban nilai-nilai Islami yang hendak diwujudkan dalam pribadi manusia didik. Istilah lainnya, tujuan pendidikan Islam adalah perwujudan nilai-nilai Islami dalam pribadi manusia didik yang diikhtiarkan oleh pendidik Muslim melalui proses bermuara pada hasil atau produk. Berkepribadian Islam yang beriman, bertakwa, dan berilmu pengetahuan yang sanggup mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah yang taat. Selanjutnya, kondisi terkini pendidikan yang tidak sesuai dengan pendidikan Islam yang tidak sesuai dengan tataran konsep. Ketertinggalan pendidikan Islam salah satunya dikarenakan oleh terjadinya penyempitan terhadap pemahaman pendidikan Islam yang hanya berkisar pada aspek kehidupan ukhrawi yang terpisah dengan kehidupan duniawi, atau aspek kehidupan rohani yang terpisah dengan kehidupan jasmani. Oleh karena itu, akan tampak adanya perbedaan dan pemisahan antara yang dianggap agama dan bukan agama, yang sakral dengan yang profan, antara dunia dan akhirat. Cara pandang yang memisahkan antara yang satu dengan yang lain itu disebut sebagai cara pandang dikotomi. Adanya dikotomi inilah yang salah satu penyebab ketertinggalan pendidikan Islam. Hingga kini pendidikan Islam masih memisahkan antara akal dan wahyu, serta pikir dan zikir. Hal ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan paradigmatik, yaitu kurang berkembangnya konsep humanisme religius dalam dunia pendidikan Islam, karena pendidikan Islam lebih berorientasi pada konsep Abdullah atau manusia sebagai hamba ketimbang sebagai konsep Khalifatullah atau manusia sebagai khalifah Allah. Selain itu, orientasi pendidikan Islam yang timpang tindih melahirkan masalah-masalah besar dalam dunia pendidikan, dari persoalan filosofis hingga persoalan metodologis. Di samping itu, pendidikan Islam menghadapi masalah-masalah serius berkaitan dengan perubahan masyarakat yang terus-menerus semakin cepat, lebih berkembang ilmu pengetahuan yang hampir tidak memperdulikan lagi sistem suatu agama. Selanjutnya ada penyebab kurang majunya pendidikan Islam daripada pendidikan Barat. Di dalam pendidikan Islam, kemunduran itu sebagian diyakini karena berkembang secara meluas pola pemikiran tradisional. Adanya pola itu menyebabkan kebebasan berpikir, menutupnya pintu ijtihad, dan berakibat langsung kepada menjadikan fatwa ulama masa lalu sebagai dogma yang harus diterima secara mutlak. Yang pertama adalah berlebihnya filsafat Islam yang bersifat sufistik. Kehidupan sufi berkembang dengan cepat. Keadaan umat yang frustasi menyebabkan kembali kepada Tuhan dalam arti bersatu dengan Tuhan, sebagaimana diujarkan oleh para sufi. Di setiap madrasah diajarkan tentang ajaran-ajaran sufisme, sehingga dalam madrasah hanya ada ilmu-ilmu agama, sedangkan ilmu-ilmu lainnya tidak termasuk dalam pelajaran. Yang kedua yaitu sedikitnya kurikulum Islam. Pada madrasah-madrasah, pengajaran umumnya terbatas pada ilmu-ilmu keagamaan seperti ilmu-ilmu murni yaitu tafsir, hadis, fikih, usul fikih, ilmu kalam, dan teologi Islam sudah mulai tertinggal karena penyempitan kurikulum pada masa itu. Pada beberapa madrasah tertentu, ilmu kalam dicurigai yang lebih difokuskan pada ilmu yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.
Dan juga materi yang ada banyak sedangkan waktu yang diberikan untuk mempelajarinya hanya sedikit sehingga para pelajar tidak terlalu memahami suatu ilmu. Yang ketiga, tertutupnya pintu ijtihad. Dengan dikuranginya kebebasan berpendapat dan memikirkan sesuatu dengan akal, maka banyak ahli tersebut hanya mengutip ijtihad para ahli sebelumnya tanpa menemukan pemecahan terbaru tentang hal-hal permasalahan yang sedang berkembang dari hasil pemikiran mereka, sehingga timbul pernyataan yang mengatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Melihat hal-hal tersebut, maka jelaslah Islam mengalami masa kemunduran terutama dalam bidang pendidikan. Sepanjang sejarahnya, sejak awal dalam pemikiran Islam terlihat dua pola yang saling berlomba mengembangkan diri dan memiliki pengaruh besar dalam pengembangan pola pendidikan umat Islam. Dari pola pemikiran yang bersifat tradisional yang mendasarkan diri pada wahyu yang kemudian berkembang menjadi pola pemikiran sufistik dan mengembangkan pola pendidikan sufi. Kemudian berkembang menjadi pola pemikiran sufistik dan mengembangkan pola pendidikan sufi. Pola pendidikan ini sangat memperhatikan aspek-aspek batiniah dan akhlak atau budi pekerti manusia. Sedangkan dari pola pemikiran yang rasional yang mementingkan akal pikiran menimbulkan pola pendidikan empiris rasional. Pola pendidikan bentuk kedua ini sangat memperhatikan pendidikan intelektual, penguasaan materi. Pada masa jaya pendidikan Islam, kedua pola pendidikan tersebut pendidikan dunia Islam sebagai dua pola yang berpadu dan saling melengkapi. Namun, setelah pola pemikiran rasional diambil alih oleh dunia barat atau Eropa dan dunia Islam pun meninggalkan pola pemikiran tersebut, maka dalam dunia Islam tinggal pola pemikiran sufistik yang sifatnya sangat mementingkan kehidupan batin. Sehingga pengembangan materi dunia, pola pendidikan yang dikembangkan pun tidak lagi menghasilkan budaya Islam yang bersifat materi. Dari aspek inilah dikatakan pendidikan dan kebudayaan Islam mengalami kemunduran atau tidak-tidaknya dapat dikatakan pendidikan Islam mengalami kemandekan atau pemberhentian. Solusi dari hal-hal tersebut menurut saya untuk mengatasi ketertinggalan tersebut, umat Islam harus berani memformulasikan pendidikannya hingga hasilnya melahirkan orang-orang yang mampu bersaing dengan umat lainnya. Jika sementara ini umat Islam mengabaikan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka seharusnya disadari bahwa pada kenyataannya kedua hal tersebut pengaruhnya sedemikian luas. Ketertinggalan di bidang ilmu dan teknologi ternyata berpengaruh pada ekonomi, sosial, bahkan juga pertahanan dan keamanan. Di kalangan umat Islam perlu rumusan baru tentang bangunan ilmu pengetahuan yang seharusnya dikembangkan, yang meliputi kurikulum cara-cara menyadarkan umat Islam agar mau berubah dan menyusun kekuatan untuk mengejar ketertinggalan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.